أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis tempat kita mengingat Allah, yang dengan kita bermajelis di sini kita berusaha menambah ilmu-ilmu yang di situ menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi wasilah kita untuk mengingat akhirat. Dan seperti fokus pembahasan kita pada pembahasan kita kali ini dan sebelum-sebelumnya, kita melanjutkan kitab Riqaq dari Sahih Bukhari, yang mana agar kita selalu senantiasa mengingat akhirat dan senantiasa mengingat bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat, dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, yang semu, yang dengan kesibukan duniawi kita, dengan kesibukan di dalam mencari keduniaan, itu bisa menyebabkan kita melalaikan dari hal yang paling urgent, yaitu tentang akhirat. Makanya kita selalu diingatkan kembali tentang akhirat. Dan seperti melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang kejadian-kejadian di akhirat. Bagaimana hal-hal yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Kita kemarin sudah membahas tentang sakaratul maut, membahas tentang bagaimana nyawa ruh seorang mukmin keadaannya, dan bagaimana kondisi ketika tiupan sangkakala pertama maupun kedua. Kita saat ini melanjutkan pembahasan berikutnya, bab berikutnya. Imam Bukhari membuat judul bab Babu yaqbidullahal arda yaumal qiyamah. Bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Jadi bumi pada hari kiamat besok itu digenggam oleh Allah. Rawahu Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan ini diriwayatkan oleh Nafi', dinukil dari sahabat Ibnu Umar, dan sahabat Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan menggenggam bumi ini pada hari kiamat, seperti halnya Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Bahwasanya kita belum mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kebanyakan dari kita itu belum memberikan haknya Allah sebagaimana mestinya. Banyak dari kita yang lalai kepada Allah. Padahal terutama orang-orang kafir nih, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Bahwasanya orang-orang kafir ini mereka banyak lalai kepada Allah, mereka banyak mensekutukan Allah, banyak mensyirikkan Allah. Di dunianya mereka mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Padahal kalau mereka tahu bagaimana kondisi hari kiamat besok, Allah menggenggam seluruh bumi. Bumi segini luasnya itu digenggam oleh Allah dengan
tangannya, dan langit yang sedemikian itu besarnya tanpa tiang itu dilipat oleh Allah, menunjukkan kekuasaan Allah sangat besar. Makanya sangat rugi jika terutama orang-orang kafir itu mereka menyekutukan Allah, karena kondisi ketika hari kiamat ini kondisi yang sangat mencekam, dan bahwasanya Allah mampu untuk melakukan segalanya, sedangkan mereka justru menyekutukan Allah. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis, haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Az-Zuhri haddatsani Sa'id bin Ibnu Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bersabda, yaqbidullahal ardha, Allah menggenggam bumi dengan tangan kanannya, wa yata'us samaa biyamini, dan Allah juga melipat langit dengan tangan kanannya. Jadi ketika datang kabar kepada kita, ini termasuk akidah Ahlussunnah, Allah mempunyai tangan, Allah menggenggam bumi misalnya. Ini kan kabar yang datang dari Nabi yang disampaikan kepada kita. Kita mengimani kabar tersebut. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah mempunyai misalnya punya telinga, berarti Allah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita nggak seperti itu. Bukan berarti ketika kita mengimani apa yang kabar yang datang kepada kita, terus kita berarti mujassimah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan seperti itu. Ini kabar yang disampaikan oleh Nabi yang datang kepada kita, yang difahami oleh orang-orang awam, orang-orang Arab saat itu juga seperti itu, sehingga kita mengimani kabar yang datang kepada kita. Adapun kaifiyahnya bagaimana caranya Allah menggenggam bumi, Allahu a'lam. Itu sesuai dengan keagungan Allah. Yang jelas saking besarnya Allah, saking berkuasanya Allah, segini besarnya bumi, segini besarnya langit itu dilipat dengan tangan kanannya, dan bumi cuma digenggam dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah. Makanya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita bayangkan Allah itu maha besar, maha besar. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah, karena Allah sangat akbar itu tadi. Nah, ini ketika hari kiamat besok, ini menandakan tentang bagaimana mencekamnya keadaan hari kiamat itu. Ketika di saat manusia saat ini masih hidup, banyak di antara raja-raja, banyak di antara penguasa yang mereka sombong. Ketika mereka berkuasa, mereka merasa sombong dengan kekuasaannya, merasa sombong dengan kekayaannya, merasa sombong dengan apa yang mereka miliki. Tapi ketika hari kiamat, itu semua tidak ada artinya. Allah cuma menggenggam mereka dengan tangan kanannya. Dikuasai Allah begitu saja. Makanya ketika seperti itu Allah menggenggam dengan tangannya, summa yaqulu ana malik aina mulukil ard. Allah mengatakan sambil menggenggam bumi, saya adalah raja. Mana raja-raja dunia yang selama ini sombong, yang selama ini angkuh, yang selama ini merasa hebat? Ketika kondisi seperti itu, mereka diam semua, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di saat itu Allah, kejadian tersebut sangat dahsyat. Dan hadis berikutnya, jadi haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, takunul ardu yaumal qiyamah, kondisi bumi besok pada hari kiamat iku khubzatan wahidatan yatakafa'u hal jabbar biyadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatan fis safar. Jadi kondisi bumi pada hari kiamat besok di tangan Allah itu seperti halnya ketika kalian melihat
orang yang bepergian itu sedang manggang roti. Maksudnya kalau biasanya orang bepergian, kalau yang dipahami orang Arab itu kan mereka bikin adonan roti dengan yang model gepeng kayak gitu, terus dipanggang di atas api, itu dibolak-balik seperti itu. Sama bumi besok pada hari kiamat itu dibolak-balik oleh Allah, seperti halnya kalian orang-orang yang bepergian itu sedang membanggang roti. Jadi kondisinya mengenaskan atau mencekam. Nuzulan li ahlil jannah, sebagai hidangan untuk ahli surga. Ini kondisi seperti itu. Besok ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, ini kan berarti kondisinya bumi saat itu diganti dengan Allah dengan bumi yang putih bersih. Jadi kondisi ketika manusia di padang dikumpulkan oleh Allah, itu bumi yang saat ini ada, ini diganti dengan bumi yang baru, atau bumi yang ada ini dimodifikasi sehingga bentuknya putih bersih, seret, seperti halnya perak, seperti halnya kondisinya seperti roti. Bahkan nuzulan li ahli jannah itu bisa menjadi hidangan untuk ahli surga. Jadi ada sebagian yang menafsirkan bahwa besok ketika di padang mahsyar itu orang-orang yang nantinya ahli surga itu mereka bisa makan dari bumi yang mereka pijak, karena sifatnya seperti itu. Jadi hidangan untuk ahli surga. Lima. Nuzulan di al-jannah. Fa'ata rajulun minal yahud. Kemudian ketika Nabi menyampaikan seperti itu kondisi bahwasanya besok bumi itu seperti halnya roti yang dibolak-balik oleh Allah, seperti halnya bolak-baliknya orang bepergian ketika sedang magang roti, orang Yahudi datang. Faqala ya barakar rahmanu alaika ya Abul Qasim. Semoga Allah memberkahimu ya Abul Qasim, wahai Muhammad. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah. Maukah kamu Muhammad tak kasih tahu? Jadi Yahudi ini juga mendengarkan penjelasannya Nabi dia ngomong, kamu mau nggak tak kasih tahu? Barakallahu lak, maksudnya semoga Allah memberkahimu. Mau nggak tak kasih tahu tentang hidangannya ahli surga yaumal qiyamah? Qala bala. Maka Nabi mengatakan ya. Qala, orang Yahudi tadi berkata, takunul ardu khubzatan wahidatan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahudi tadi menjelaskan kepada Nabi kondisi bumi pada saat itu, yaitu seperti halnya adonan roti yang satu, yang penjelasannya persis seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi. Berarti apa yang dijelaskan dalam Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ini sama. Jadi menandakan bahwasanya sebenarnya Taurat itu aslinya juga datangnya dari Allah. Cuman ada beberapa hal yang mereka rubah-rubah. Tapi untuk masalah ini tentang keadaan besok hari kiamat, ini orang-orang Yahudi mengabarkan di kitab mereka bahwasanya besok kondisi hidangan ahli surga adalah yaitu bumi yang digenggam oleh Allah. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina tsumma dhahika hatta badat nawajiduhu. Kemudian mendengar penjelasan Yahudi tadi, Nabi memandang kepada para sahabatnya sambil mesem, sambil guyu, dan sampai lebar tawanya ini, mesemnya ini sampai gigi gerahamnya kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi takjub bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Yahudi ini persis dengan wahyu yang turun kepada beliau. Berarti sama dalam masalah ini, penjelasan Yahudi sama dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya kepada para sahabatnya. Ala ukhbiruka bi idamihim. Maukah saya kabari kepada kalian tentang
makanan pembuka mereka. Qala idamuhum balamun wa nunun. Makanan pembuka mereka adalah balam dan nun. Para sahabat bingung. Qalu wa ma hadza? Apa ini Nabi? Qala saur wa nunun ya'kulu min zaidati kabidiha sab'un alfan. Jadi makanan yang menjadi hidangan pembukanya yaitu daging sapi dan juga nun itu ikan yang mana ada di situ bagian dari organ hati namanya zaidatin min kabidiha, ini ada hatinya, kemudian di dekatnya hati ini ada apa namanya, ada daging tambahan yang di situ bagian terbaik dari hati tersebut yang paling enak ya Bu. Nah, itu yang jadi itu dihidangkan kepada 70 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya kondisi saat itu bumi yang kita lihat seperti ini itu akan jadi seperti itu. Kondisinya putih bersih, kemudian ya rodok kayak sifatnya itu kayak roti kayak gitu, empuk. Dan itu pun juga menjadi hidangan bagi ahli surga ketika di surga ataupun juga ketika di padang mahsyar. Umpama kita sulit mencerna kabar-kabar seperti ini, piye to modele iku. Ini kan rada angel dibayangke. Ya sudah enggak usah dibayangkan. Yang kita yakini itu bagaimana bahwasanya kondisi ketika manusia dikumpulkan itu sangat berat. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, ini ada keistimewaan khusus. Seperti halnya tadi bagi ahli-ahli surga misalnya. Ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, mereka sangat takut, sangat cemas, mereka diberi ketenangan oleh Allah. Bahkan ada yang dikasih naungan, bisa makan dari apa yang dia pijak. Ini menunjukkan bahwasanya ada kondisi-kondisi tertentu, ada keistimewaan tertentu bagi orang yang bertakwa ketika besok berada di dalam padang mahsyar. Ketika mereka dikumpulkan di atas bumi yang sangat luas, yang mana saking luasnya bumi saat itu, manusia dari awal sampai akhir bisa amot. Berarti kan buminya lebih besar daripada bumi yang saat ini. Manusia dari awal diciptakan sampai akhir diciptakan dikumpulkan dalam satu tempat. Itu bisa muat semuanya. Mereka mempertanggungjawabkan, sudah merasakan efek dari amal soleh mereka di dunia. Ketika mereka amal solehnya bagus, maka mereka mendapatkan perlakuan khusus tadi. Entah dikasih naungan, dikasih ketenangan, bisa ketika kondisi lapar kan menunggu di padang mahsyar itu sekitar 50.000 tahun di sana. Wahum qiyamun yang duru. Mereka ketika sangkakala kedua ditiupkan, mereka berdiri menunggu Allah memutuskan perkara makhluk. Ini pun kondisi masa tunggu ini sekitar 50 tahun kalau normal. Tapi semuanya ini sesuai dengan kadar iman seseorang masing-masing. Semakin tinggi imannya, semakin dia merasa sebentar di dalam masa tunggu itu. Nah, ini apa yang membuat pembeda, yaitu amal soleh kita di dunia. Seperti halnya ini tadi disampaikan, makannya ada makanan khusus bagi ahli surga. Bumi yang kita lihat kayak gini jadi roti misalnya, ya kita mungkin bayangnya wangel men orang masuk akal, tapi ya itu yang kita kabar, yang datang kabar pada kita ya wis diimani gitu aja. Yang jelas mesti ada fasenya kita dibangkitkan, dan ketika sudah dibangkitkan ini semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat mulai dari awal sampai akhir. Inilah kondisi saat itulah yang dinamakan mahsyar itu. Jadi dikumpulkan dalam satu tempat di mana kondisi itu sangat mencekam. Imam Bukhari melanjutkan meletakkan satu hadis lagi. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far qala hadatsani
Abu Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasa yaumal qiyamati ala ardi baydha afra. Jadi besok pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan semuanya dalam bumi yang putih, semu abang, agak kemerah-merahan, semu coklat. Jadi enggak putih bersih tapi yo rodok putih tapi rodok semu kemerah-merahan. Kakursoti taki, seperti halnya potongan roti bersih yang bebas dari kotoran. Dan bayangke roti wis ayaan misalnya, roti kondisi terbaik, roti sing paling apik, roti tawar paling jos ini kan ketok putih nyenengke ngoten lho. Disawang sedep. Ora durung dipangane enak misalnya, sawang tok. Itu berarti bumi dibentangkan luas dengan bentang yang sangat luas, kemudian kondisinya itu putih seperti halnya roti yang sangat bersih. Qala Sahal au ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahad. Dan di atasnya itu tidak ada tanda apapun. Nah, kalau kita di dunia, kita di bumi saat ini ada kayak gunung Merapi, kayak gunung Merbabu, kayak gunung misalnya ada tandanya, kayak gunung kono lembah misalnya. Ada enek sing menonjol, ada yang jurang. Ini ada tandanya masing-masing. Oh, ini daerah lewat kini, sebelah kiwa enek gunung, sebelah kono enek iki. Itu bumi yang kita tempati sekarang. Nah, besok bumi yang kita tempati ini atau betul-betul Allah mengganti dengan bumi yang baru. Jadi bumi yang ini dimodifikasi oleh Allah. Semuanya diungsekke, kemudian bumi yang ini dimodifikasi, atau betul-betul Allah mengganti dengan bumi yang baru. Nah, ini bumi saat itu, tanda kondisinya bumi saat itu yang dipijak, yang dikumpulkan manusia seluruh alam semesta ini betul-betul rata. Ora enek apa-apa nih. Ora enek tandane, ora enek gununge, ora enek lembah, itu semuanya rata, full sama rata. Dan warnanya putih. Disitulah dikumpulkan manusia, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang besok dikumpulkan di mana? Di Syam. Jadi ketika sebelum terjadinya hari kiamat itu kan manusia semuanya dikumpulkan dulu, baru terjadi hari kiamat. Itu semua manusia dibangkitkan di situ, tidak tanpa terkecuali semuanya. Meskipun di antara mereka ya banyak yang mengingkari adanya bangkit dari kubur misalnya. Orang percaya nek sesuk dibangkitkan, itu semuanya dibangkitkan. Semuanya dibangkitkan, meskipun yang jadi jasadnya dikremasi, jadi abu, disebar, dikumpulkan oleh Allah kembali menjadi kejadian yang baru. Dikumpulkan semuanya, dan disitulah nantinya setelah masa tunggu berakhir, mereka wis betul-betul gelisah, baru nanti Allah turun mengadili mereka semua. Tapi ini sebelum Allah turun, ini dikumpulkan dulu di sana, qiyamun, yang turun mereka berdiri, makanya dinamakan hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia itu semuanya berdiri, tidak ada tempat duduk sama sekali. Selama masa tunggu 50.000 tahun itu tadi, mereka semuanya berdiri nunggu, dan mereka semuanya merasa cemas. Yang bisa bikin tenang adalah amal soleh kita di dunia. Makanya semuanya balik lagi ke kita, mumpung kita masih hidup di dunia. Sebelum datang masa itu, di mana betul-betul tidak ada pertolongan sama sekali, kita dikumpulkan oleh Allah, matahari diturunkan di atas kepala kita 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh kita. Makanya mumpung kita masih bisa beramal, bersemangatlah kita untuk amal soleh, agar besok ketika keadaannya seperti itu kita merasa tenang. Itu yang kita harapkan. Kemudian bab berikutnya, Imam Bukhari
membuat babu kaifal hasyr. Bab bagaimana keadaan manusia itu ketika dikumpulkan. Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 dua hadis. Hadis yang pertama yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, Imam Bukhari berkata, hadatsana Mu'alla ibn Asad, hadatsana Wahib an ibni Tawus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ala thalathi taraik. Manusia besok akan dikumpulkan dalam 3 model, 3 keadaan. Rohibina, mereka rohibina itu berharap, rohibina takut. Jadi dikumpulkan manusia dalam 3 model, 3 keadaan. Mereka kondisinya itu cemas tapi berharap, jadi pengen berharap dapat kemudahan tapi cemas dengan kondisi saat itu karena kondisi sangat mencekam. Mereka semuanya dikumpulkan oleh Allah. Wasnani ala ba'irin wasalasatun ala ba'irin. Jadi ada kalanya 2 orang naik 1 onta. Wasalasatun ala ba'irin, ada yang 3 orang naik 1 onta. Wa arba'atun ala ba'irin, yang ada yang 4 orang naik 1 onta. Wa asyratun ala ba'irin, ada yang 10 orang naik 1 onta. Yahsyuru baqiyatahumun nar. Mereka didorong dari belakang oleh api. Jadi ini sebagian ulama mengatakan kondisi manusia ketika dibangkitkan. Jadi pertama kali dibangkitkan terus digiring di alam, dikirim di padang mahsyar, mereka itu dalam 3 kondisi, 3 model. Seperti halnya yang Allah jelaskan dalam surat Al-Waqiah misalnya. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian saat itu menjadi 3 model. Ashabul maimanah, ashabul maimanah, ada yang dapat kitabnya dengan tangan kanan itu ya mereka seneng. Wa ashabul mas'amah, ashabul mas'amah, yang dapat tangan kiri mereka ya merasa takut. Wasabiquna sabiqun, ada yang cepat-cepat, maksudnya dia golongan yang unggul, makanya wasabiquna sabiqun. Ada yang 3 model ini, enek sing melaku cepat, enek sing yaitu tadi dan menuju ke sana dengan naik 1 kendaraan 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 10 orang. Ini sebagian ulama seperti itu. Tapi mayoritas ini mengatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi ketika manusia dikumpulkan sebelum ditiupkan sangkakala. Jadi yang kita tahu di dalam menjelang hari kiamat itu adalah ada 10 tanda besar terjadinya hari kiamat. Ini apa? Ada 10 tanda besar terjadinya hari kiamat. Kalau 10 tanda kecil itu banyak. Tapi kalau 10 tanda besar ketika ini sudah terjadi, ini akan saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Kalau yang tanda-tanda kecil misalnya ya banyak di situ, banyak terjadi pembunuhan, kemudian negara-negara yang tadinya itu miskin tahu-tahu menjadi berlomba-lomba bangunan. Ini sudah terjadi saat ini. Tapi kalau 10 tanda besar hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ini ketika sudah muncul yang pertama Dajjal. Dajjal sudah muncul. Setelah muncul Dajjal, kemudian Nabi Isa turun. Setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, turun Ya'juj Ma'juj. Kemudian kejadian berikutnya ada gempa longsor besar di daerah barat, longsor besar daerah timur, ada longsor besar di daerah Jazirah Arab. Kita bayangkan kalau sini sudah betul-betul terjadi hari ini nani, berarti kan betul-betul kayak bumi sebagian besar tuh ambles. Ini sudah, kalau sudah terjadi seperti itu wis sedang kiamat itu. Kemudian muncul yang namanya dabah. Ada hewan keluar dari bumi bisa ngomong kepada manusia. Ditok batu ini kafir.
kafir. Setelah itu muncul dukhan, asap, yang di situ dengan asap tersebut membuat orang-orang yang kafir menderita dan orang-orang mukmin akhirnya meninggal dunia. Kemudian sebelum datangnya hari kiamat besok, satu yang terakhir dari yang ke-10 itu adalah api yang muncul dari Yaman. Ini api ini nyebar ke seluruh penjuru dunia, yang ke orang-orang yang ada yang tersisa saat ini semua digiring ke satu tempat, yaitu ke Syam. Jadi apinya ini besok nyebar ke seluruh dunia. Saat itu kondisinya wis murat-marit, sudah wis matahari itu terbit dari barat, kemudian muncul hewan tadi yang nyetempel tadi, kemudian turun dukhan, kan berarti kondisi dunia saat itu sudah kacau balau. Banyak hewan-hewan yang sudah mati. Nah, mereka semua yang dari seluruh penjuru dunia ini, api yang muncul ini menggiring seluruh manusia menjadi di dalam satu tempat, yaitu di Syam. Nah, api tadi ketika giring seret gitu, karena di situ hampir semua hewan punah, digiring. Jadi orang itu takut menghindari api, ada yang berjalan kaki karena nggak punya kendaraan, ada yang saking minimnya kendaraan saat itu 2 orang naik 1 unta. Gantian. Iki kesel ganti kancane numpak. Ada yang 3 orang naik 1 unta, ada yang 4 orang naik 1 unta, ada yang 10 orang naik 1 unta. Ini menunjukkan bahwasanya saat itu kondisi wis bener-bener kacau balau. Bumi wis ora koyo yang kita saksikan saat ini, sudah banyak terjadi kegoncangan-kegoncangan. Nah, saya bayangkan Ya'juj Ma'juj udah datang, Dajjal wis metu, kemudian gempa-gempa itu tadi wis murat-marit, orang yang tersisa cuma sedikit dong. Nah, mereka semua digiring jadi satu tempat. Nah, ini tadi sifatnya api tadi, ini ngintili semua. Maksudnya manusia ini semua digiring. Jadi mereka tuh takut lari. Nek sing doyak iki ya namanya api datang itu kan kita semuanya lari lah. Sifatnya api ini dia senantiasa menunggu. Nek mau doyak geni to, dia akan lari dengan sekencang-kencangnya. Terus ketika sing doyak lo leren, genine melu leren. Nih. Wa yahsyuru baqiyatuhumun nar tukilu ma'ahum haitsu qalu. Api ini ikut tidur siang bersama orang-orang yang tidur siang. Wong sing dikecet, ya sing doyak leren, kesel, kemudian dia tidur siang, dhek melu nunggu. Sampai tangi doyak meneh, wayu meneh. Wasabitu ma'ahum haitsu batu. Dia juga bermalam, ketika dia sudah malam itu capek, apinya nunggu. Set gitu. Ketika sudah sadar lagi doyak meneh. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu. Dan api itu bersama mereka di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, senantiasa menunggu manusia. Jadi digiring, semuanya digiring menuju satu titik, yaitu di Syam sana. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Dan api itu berjalan bersama mereka ketika mereka berjalan. Jadi semua digiring dalam satu tempat. Api itu tadi digiring semua dalam satu tempat. Baru setelah manusia digiring dalam satu tempat itu tadi, baru terjadilah kiamat. Ini tanda terakhir dari 10 tanda besar hari kiamat. Ini juga akan terjadi. Yang bisa menyaksikan seperti itu sejelek-jeleknya manusia. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, tidak menjumpai dahsyatnya hari kiamat. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Muhammad, hadatsana Yunus bin Muhammad Al-Baghdadi, hadatsana Syu'bah, hadatsana Syaiban an Qatadah, hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi?" Wahai Nabi, bagaimana kondisi manusia itu kok bisa dikumpulkan dengan berjalan di atas wajah mereka? Kan ada
dalam besok Allah berfirman dalam wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Jadi manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat atas wajah mereka. Jadi wajahnya itu yang kalau kita jalan sekarang itu kan kaki yang dipakai jalan. Itu besok ada orang-orang yang mereka direndahkan oleh Allah wajahnya untuk jalannya, itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir sebagai bentuk perendahan kepada mereka, yaitu Allah membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Raine yang biasanya tempatnya di atas itu dipakai besok untuk jalan, di posisinya di bawah. Ini sebagai bentuk perendahan Allah kepada mereka, karena mereka selama di dunia ini nggak dipakai, istilahnya itu akalnya nggak dipakai. Mereka belum pernah sekalipun merendahkan kepala mereka untuk sujud kepada Allah selama di dunia. Bahkan mereka merendahkan diri mereka dengan sujud kepada selain Allah. Makanya sebagai bentuk perendahan mereka, karena mereka akalnya nggak dipakai, bagaimana Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan mereka, justru malah mereka beribadah kepada selain Allah. Makanya ini sebagai bentuk perendahan Allah kepada mereka. Mereka dibuat oleh Allah bisa berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ini yang terjadi kepada orang-orang kafir. Makanya ketika sahabat dikabarkan seperti itu, bayangke itu kangelan. Terus piye? Wahai Nabi, gimana? Piye orang bisa berjalan di atas wajah mereka? Makanya Nabi menjawab dengan jawaban yang istilahnya mengurai kebingungan mereka. Alaisa alladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyamsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang mampu membuat mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka di dunia, itu juga mampu untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka di hari kiamat besok? Gini umumkan. Itu jawaban yang menjawab semua. Lah Allah loh bikin mereka jalan di dunia dengan kedua kakinya, itu sangat mampu untuk membuat mereka berjalan dengan kepalanya mereka. Adapun bagaimana wis rasa dibayangke. Bu sikile nang isor piye modele rasa dibayangke. Yang jelas wajah yang selama ini mereka agungkan, wajah yang menjadikan bentuk kehormatan mereka itu direndahkan oleh Allah, dijadikan pijakan. Ini yang terjadi kepada orang-orang kafir. Nah, Allah sangat mampu untuk melakukan seperti itu. Bahkan di dunia pun Allah juga bikin yang macam-macam. Wa minhum mayamshi ala batnihi, ada beberapa hewan yang jalan di atas perutnya, ulo, kadal. Itu mereka jalan dengan perut mereka itu bisa. Wa minhum mayamshi ala rijlaini, ada yang mereka jalan dengan dua kakinya. Wa minhum mayamshi alal arba, ada yang mereka dengan kaki 4 berjalan. Itu sangat mampu untuk bikin wajah mereka di bawah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya yang jadi titik poin di sini adalah bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir itu ketika besok di hari kiamat. Kafir dan sak turunannya. Mungkin kalau itu sebagai bentuk perendahan Allah kepada mereka, karena mereka tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya dengan cara yang benar. Qala Qatadah bala wa izzati rabbina. Qatadah ketika menceritakan hadis ini, yo sangat mampu. Bala wa izzati rabbina, demi kemuliaan Tuhanku. Allah sangat mampu untuk melakukan seperti itu. Makanya Allah mampu untuk melakukan segalanya. Dan saat itu, hari itu, fa yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiq wathaqahu ahad. Hari kiamat adalah hari yang dimana Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka dengan kemurkaan seperti itu sebelumnya, dan Allah tidak pernah murka sesudahnya. Maksudnya hari kiamat adalah hari kemurkaan Allah. Ini suatu kondisi yang sangat mencekam yang akan kita lewati nanti setelah kita dibangkitkan dari kuburan kita. Makanya yaitu tadi, tidak ada hal yang bisa membuat kita selamat satupun kondisi tersebut, meskipun kita di dunia ini orang yang kaya raya, orang yang berpendidikan, orang yang
sugih blegedu misalnya, orang yang berkedudukan tinggi, berkuasa di saat ini, itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan kita yaitu ketakwaan kita, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita berusaha kita raih. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita berusaha meraih keridhaan Allah. Sehingga nanti ketika di hari yang seperti ini, di hari yang dibangkitkan manusia, dibangkitkan dalam kondisi yang sangat mencekam seperti ini, kita bisa melewati dengan selamat. Hadatsana Ali, hadatsana Sufyan qala Amr sami'tu Sa'id bin Jubair sami'tu bin Abbas sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mulaqullah khufatan uratan musyatan hullan. Sungguhnya kalian besok itu akan bertemu dengan Allah. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Pertama kali dibangkitkan itu kondisinya khufatan, itu tanpa alas kaki, uratan, telanjang, tanpa pakaian sedikit pun, musyatan, berjalan kaki, dan juga hurlan. Hurlan itu belum dikhitan. Jadi kondisinya kita seperti halnya ketika bayi baru lahir, ranggo apa-apa, dan juga dibangkitkan dalam kondisi seperti itu juga. Dikembalikan kita seperti halnya belum khitan. Itu kondisi manusia. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Sufyan an Amr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu alal mimbar. Suatu saat Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dan dalam khutbahnya Nabi mengatakan, mengingatkan tentang akhirat, innakum mulaqullah khufatan uratan ghullan. Kalian akan bertemu dengan Allah dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang, dan juga belum dikhitan. Ada yang mengatakan riwayat lain buhman itu seranggo apa, sama sekali tidak bawa apa-apa. Betul-betul kita itu seperti dikembalikan oleh Allah seperti halnya pertama kali seorang bayi yang baru lahir dari ibunya, dari perut ibunya, mak procot itu kan kondisinya seperti itu, nyeker, yorong disunat, udo. Persis seperti itulah Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat besok. Hadatsani Muhammad bin Yasar bin Bashar. Hadatsani Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Mughirah ibni Nu'man an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qol qoma fina Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Nabi berdiri untuk khutbah. Faqala innakum mahsyuruna hufatan uratan ghullan. Besok kalian akan digiring oleh Allah dari manusia dari kondisi dibangkitkan itu, digiring menuju padang mahsyar dalam kondisi hufatan uratan ghullan, telanjang dan juga tanpa alas kaki dan juga belum disunat. Kok ora delok-delokan? Ini nanti. Ini kondisi yang sangat mencekam. Sampai orang sempat mikir ngono. Kemudian Nabi membawakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, seperti halnya kami kembalikan seperti halnya pertama kalinya manusia dilahirkan. Al-ayah. Wa inna awwala khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, dan orang yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim. Jadi manusia itu kondisinya besok pertama kali bangkit digiring kepada mahsyar itu semuanya kayak udo, telanjang bulat. Tapi setelah itu baru dipakaikan dengan pakaian. Nah, manusia yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim. Di sini para ulama sedikit membahas kenapa Nabi Ibrahim yang pertama kali dipakaikan, karena dulu Nabi Ibrahim pernah dibuka pakaiannya ketika membela tauhid. Ketika Nabi Ibrahim tentang wong sak negara,
sak negara berhala-berhala dihancurkan, membuat murka wong sak negara. Akhirnya Ibrahim dipenjara, terus dibuatkan api yang paling besar, dikumpulkan kayu bakar selama setahun. Belum pernah ada api yang dibakar untuk membakar seperti saat itu. Jadi selama setahun itu manusia mengumpulkan kayu bakar, dikumpulkan sampai besar. Akhirnya disumet, betul-betul apinya itu besar. Nah, untuk bisa memasukkan ke dalam api tadi, Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel raksasa. Nah, ketika sebelum dilempar itu bajunya dibuka dulu. Makanya Nabi Ibrahim itu dibuka bajunya untuk membela tauhid. Makanya sebagai penghormatan Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama kali memakai baju. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fa yu'khadhu bihim dzatas syamal. Dan besok itu tahu-tahu ketika seperti itu Nabi Ibrahim sudah dipakai pakaian, itu Nabi yang sudah nunggu di telaganya itu tahu-tahu ada beberapa orang yang Nabi kenal itu adalah sahabat-sahabatnya. Itu dulu pengikutku. Jadi ketika Nabi masih hidup itu Nabi kenal beberapa orang. Ada beberapa orang yang di situ Nabi kenal, tapi ternyata dihadang oleh malaikat. Fayu khadu bihim dzatas shimal. Mereka diambil dari arah kiri, maksudnya disingkirke. Loh, kok ora sidore nih Nabi kok? Loh. Fa aqulu ya Rabbi ashabi. Wahai Allah, ini orang-orang ini dulu sahabat saya. Kok disingkirkan, enggak bisa datang ke telagaku, kenapa? Fa yaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Oh Muhammad, mereka inilah, kamu enggak ngerti apa yang mereka kerjakan setelah kamu meninggal. Jadi setelah Nabi meninggal mereka ternyata murtad. Padahal Nabi kenal dengan orang-orang tersebut. Ketika mereka sudah datang mau ke tempatnya Nabi, disingkirkan. Loh, ini mereka sahabat-sahabatku. Makanya oleh Allah dikatakan, kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu mati. Makanya Nabi mengatakan kepada Allah seperti halnya perkataannya Nabi Isa, wa kuntum alaihi syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Ya Allah, ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah besok di hari kiamat, ya Isa anta qulta linnasi tahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa disidang, kenapa Nabi Isa disembah wong sak miliaran? Isa, kamu dulu pernah ngomong sama orang-orang ini bahwasanya ayo sembahlah aku dan ibuku. Nabi Isa mengatakan, saya enggak pernah seperti itu. Saya hanya mengawasi mereka ketika saya masih hidup. Ketika saya mati, engkau yang mengawasi mereka. Sama perkataan Nabi. Kalau gitu, saya enggak tahu dengan kondisi mereka. Jadi Nabi, ada orang-orang yang di situ umatnya Nabi ternyata tidak bisa mendatangi telaga Nabi, yaitu orang-orang yang murtad atau orang-orang yang mengerjakan bid'ah. Qala fayuqalu innahum lan yazalul murtadina ala aqabihim. Ada mereka orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Ini menandakan bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah Nabi meninggal. Makanya kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi hadir di acara-acara mereka, perayaan-perayaan mereka, perayaan Maulid di sini Nabi hadir, perayaan Maulid di sana Nabi hadir. Ini omong kosong. Ini loh Nabi nggak ngerti terhadap apa yang terjadi kaumnya setelah Nabi mati. Lah kalau Nabi bisa hadir ke Karanganyar, ada haul misalnya, Nabi hadir di situ. Di Bekasi hadir. Kan mestinya Nabi tahu kondisi umatnya, gitu betul. Ternyata Nabi nggak tahu, berarti omong kosong. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada penyampaian pada hari ini, bahwasanya ini menandakan kondisi di akhirat itu sangat mencekam. Bahwasanya nanti kita akan datang ke telaganya Nabi dan ada orang-orang yang dihadang dari telaganya Nabi, yaitu orang-orang yang murtad maupun orang-orang yang mengerjakan bid'ah. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.